Media Vietnam remehkan Emil Audero, disebut cuma menang mahal. Namun sebelum masuk ke pembahasan ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Media Vietnam, Soha.vn, meremehkan kualitas calon kiper timnas Indonesia, Emil Audero. Soha menyebut Emil Audero hanya menang mahal jika dibandingkan calon kiper naturalisasi milik mereka, Philipp Nguyen. Dalam beberapa hari terakhir, media-media Indonesia ramai membandingkan wacana Indonesia dan Vietnam yang ingin menaturalisasi pemain di posisi penjaga gawang. Indonesia berencana menaturalisasi penjaga gawang Sampdoria, Emil Audero. Media Vietnam bandingkan Philipp Nguyen dan Emil Audero. Sementara itu, Vietnam hendak mendapatkan penjaga gawang Slovan Liberec yang sedang dipinjamkan ke Slovako, Philipp Nguyen. Berhubung memiliki pengalaman lebih tinggi dan mentas di kompetisi lebih elit, harga pasar Emil Audero jauh di atas Philipp Nguyen. Menurut laman Transfermarkt, harga Emil Audero berada di angka 12 juta euro atau sekira 187,4 miliar rupiah. Sementara itu, Philipp Nguyen hanya memiliki nilai pasar di angka 650.000 euro atau setara 10,1 miliar rupiah. Fakta itu membuat media-media Indonesia membandingkan harga pasar Emil Audero dan Philipp Nguyen yang bak bumi dan langit. Ternyata, perbandingan itu membuat kesal media Vietnam. Mereka menyebut siapa yang lebih hebat antara Emil Audero dan Philipp Nguyen, baru terbukti ketika keduanya bentrok di lapangan. Dalam pandangan Soha, saat ini Emil Audero hanya menang mahal. Pada dasar perbandingan yang dibuat media-media Indonesia hanya berdasarkan harga pasar. Siapa penjaga gawang yang lebih baik baru diketahui ketika Emil dan Philipp saling berduel di masa depan, tulis Soha dalam artikel mereka. Sayangnya, di saat Philipp Nguyen tertarik membela timnas Vietnam, lain halnya dengan Emil Audero. Dikejar-kejar Indonesia untuk dinaturalisasi menjadi WNI, Emil Audero tak kunjung memberikan respons. Menurut anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani, kubu Emil Audero akan memberikan respons pada Minggu, tanggal 13 Maret tahun 2022. Karena itu, besok menjadi momentum menentukan. Jika Emil Audero bersedia membela timnas Indonesia, praktis pertahanan skuad Garuda bakal jauh lebih kukuh. Ditambah lagi, timnas Indonesia dalam waktu dekat mendapatkan jasa 3 pemain keturunan yang beroperasi sebagai pemain belakang, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh dan Sain Patinama. Hassani Abdul Ghani beri kabar terbaru soal Emil Audero dan Jordi Wehman, siapa terpilih. Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani kembali memberikan kabar terbaru terkait upaya 2 pemain keturunan, Emil Audero Mulyadi dan Jordi Wehman untuk dinaturalisasi. Dalam updatean terbaru Hassani, ia mengabarkan bahwa baik Emil dan Jordi masih dalam tahap negosiasi. Seperti yang diketahui saat ini tim nasional Timnas Indonesia sedang berupaya untuk memperkuat skuad dengan cara merekrut pemain keturunan tanah air yang bermain di Eropa. 3 pemain, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sine Patinama sudah melewati proses negosiasi dan sedang dalam pengajuan naturalisasi. Kini PSSI pun fokus mengincar pemain lain dan Emil serta Jordi masuk ke dalam list selanjutnya. Namun, proses naturalisasi Emil dan Jordi tampaknya berjalan alot. Terutama Emil yang tampaknya masih galau apakah akan menerima ajakan bergabung ke timnas Indonesia, atau justru tetap berusaha mengincar tempat di timnas Italia. Untuk itulah saat ini kiper Sampdoria itu masih belum memberikan jawaban. Emil Audero dan Jordi Wehman masih dalam status negosiasi. Semoga semua berjalan lancar, ujar Hassani di postingan Instagram pribadinya di @hassaniabdulghani, Minggu, tanggal 13 Maret tahun 2022. Menarik tentunya melihat siapakah di antara Emil ataupun Jordi yang terpilih untuk masuk ke dalam proses naturalisasi jilid selanjutnya. Atau bisa jadi mereka berdua sama-sama sepakat untuk membela timnas Indonesia. Di sisi lain, untuk masalah Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sine Patinama, Hassani mengabarkan PSSI sudah bekerja sama dengan tim hukum Kemenpora dan Kemenkumham untuk mempercepat proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Tim legal PSSI sedang bekerja sama dengan tim hukum Kemenpora dan tim Direktur AHU Kemenkumham, sambung Hassani Abdul Ghani.
Saat ini sedang dipersiapkan dokumen tambahan untuk memenuhi syarat administrasi pasal 20 dari UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, di Kemenkumham. Sementara kami fokus kepada Sandy Walsh, Jordi Amat dan Sine Patinama, tutup Exco PSSI tersebut.